Selama ribuan tahun, bangsa Yahudi menanti tanda besar sebelum datangnya Sang Mesias. Dan kini, dunia menatap ke arah Yerusalem ketika seekor sapi merah, hewan suci yang disebut dalam kitab Bilangan, diklaim telah ditemukan. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah benar-benar pertanda bahwa Mesias segera datang dan bait suci ketiga akan dibangun kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami Galur Ulib, di mana channel kami akan membahas seputar kiamat dan kisah Islami. Terus dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bagikan agar channel kami terus berkembang. Dan semoga kebaikan saudaraku dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah. Selain itu, marilah kita bersolawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai bahasannya. Selama ribuan tahun, umat Yahudi menanti kedatangan sosok agung yang dijanjikan, seorang raja yang akan memulihkan kemuliaan Siriwil. Dialah Mesias yang mereka tunggu dengan penuh harap dan doa. Dalam kitab-kitab suci mereka tertulis bahwa Mesias akan datang dari keturunan Raja Daud, yaitu seorang manusia pilihan yang diurapi Tuhan untuk membawa perdamaian ke seluruh bumi. Namun, sebelum itu terjadi, dunia akan melewati masa penderitaan besar, masa yang mereka sebut Hevlei Mesias, sakitnya dunia sebelum kelahiran Sang Penyelamat. Dalam keyakinan Yahudi, Mesias bukan sosok ilahi seperti dalam pandangan kaum Kristiani, melainkan manusia keturunan Raja Daud yang diutus oleh Tuhan untuk memuliakan kerajaan Siriwil, membangun kembali bait suci ketiga di Yerusalem, membawa kedamaian dunia, dan menegakkan hukum Tuhan di seluruh bumi. Mereka yakin bahwa kedatangannya akan menjadi puncak dari penantian ribuan tahun, dan tanda-tandanya sudah disebutkan dalam Talmud dan kitab nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Zakaria. Setiap hari di hadapan tembok yang mereka sebut suci, doa yang sama terucap. Baruch haba besem Adonai, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam setiap Sabat, mereka menyambutnya dengan harapan, karena bagi mereka Sabat adalah bayangan masa damai mesianik. Doa mereka tidak hanya menanti, tapi juga menyiapkan hati agar ketika Mesias datang, mereka sudah layak untuk menyambutnya. Setiap hari Jumat sore atau menjelang Sabat, mereka mendoakan kedatangan Mesias karena Sabat melambangkan masa damai mesianik. Dalam doa Amidah atau doa harian Yahudi terdapat bagian khusus yang memohon, semoga tunas Daud hambamu cepat tumbuh dan engkau angkat panjinya untuk keselamatan. Sebagian Rabi Ortodoks bahkan mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik atau belajar Taurat dengan sungguh-sungguh dapat mempercepat datangnya Mesias. Dan kini, di tengah dunia modern, sebagian dari mereka sudah bersiap. Peralatan ibadah dibuat kembali, pakaian imam disiapkan, dan altar suci dirancang menanti pembangunan bait suci ketiga. Mereka percaya ketika Mesias datang, perang akan berhenti, dunia akan damai, dan kehadiran Tuhan atau Shekinah akan kembali memenuhi bumi. Namun, pertanyaan besar tetap menggema di antara bangsa-bangsa. Kapan Mesias itu akan datang? Dan
Apakah dunia sudah benar-benar siap untuk menyambutnya? Saat Mesias datang, umat Yahudi akan melakukan beberapa hal. Di antaranya, 1. Bertobat dan berdoa. Teshuvah atau pertobatan besar-besaran agar layak menyambut Raja yang diurapi Tuhan. 2. Menyambutnya sebagai Raja, yaitu dengan nyanyian mazmur dan doa seperti Baruch haba Beshem Adonai, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. 3. Mengadakan perayaan besar di Yerusalem, terutama jika bait suci ketiga telah berdiri. 4. Bangsa-bangsa diundang ke Yerusalem, sebab Mesias dianggap akan membawa seluruh dunia di bawah hukum damai Tuhan. 5. Mengakhiri perang dan penindasan. Umat Yahudi percaya Mesias akan membawa era Shalom atau perdamaian universal. Mesias diyakini akan membangun kembali bait suci di Yerusalem, memulihkan ibadah korban, dan menyatukan kembali suku-suku Siliwil yang tercerai-berai. Karena itu, sebagian kelompok Yahudi di Siliwil kini menyiapkan pakaian imam, bejana, dan benda suci untuk digunakan bila Mesias datang. Mereka benar-benar bersiap secara fisik dan spiritual untuk momen tersebut. Dalam mistisme Yahudi atau Kabbalah, penyambutan Mesias adalah perpaduan kosmik antara dunia spiritual dan dunia fisik. Ketika Mesias datang, At-Shekinah atau kehadiran ilahi akan sepenuhnya kembali ke dunia dan dosa serta penderitaan akan dihapuskan. Bagi Yahudi, menyambut Mesias bukan sekedar menunggu seseorang datang, tapi sebuah proses panjang penyiapan diri, baik rohani, moral, dan kebangsaan. Mereka percaya ketika manusia siap, Mesias akan datang, dan kedatangannya akan mengubah dunia menjadi tempat yang penuh damai, adil, dan suci. Mengapa sapi merah penting bagi kedatangan Mesias? Di tanah Yerusalem, sebuah legenda kuno kembali hidup. Sebuah ritual purba yang sudah ribuan tahun tak dilakukan. Dan bagi umat Yahudi, ritual itu bukan sekedar upacara, melainkan tanda paling suci bahwa Mesias sudah dekat. Semuanya berawal dari seekor sapi berwarna merah. Asal-usul sapi merah dalam Taurat. Ritual sapi merah berasal dari kitab Bilangan atau Number 11, 1 sampai dengan 10. Di mana Tuhan memerintahkan kepada Musa dan Harun agar umat Siliwil mengorbankan seekor sapi betina berwarna merah sempurna. Lalu abu dari sapi itu digunakan untuk penyucian orang yang najis, khususnya mereka yang bersentuhan dengan jenazah. Ambillah bagimu seekor sapi betina merah yang tidak bercela. Abu dari sapi itu digunakan untuk pentahiran, untuk menyucikan orang dari kenajisan. Bilangan 19:29. Abu sapi merah menjadi simbol penyucian total dari dosa dan kematian. Dan hanya dengan abu itu, imam bisa melayani di bait suci Tuhan. Tanpa sapi merah, tidak ada penyucian. Tanpa penyucian, tidak ada bait suci, dan tanpa bait suci, Mesias tak bisa memulai kerajaannya. Dengan kata lain, sapi merah adalah syarat mutlak agar bait suci ketiga bisa berfungsi, dan itulah sebabnya ritual ini dikaitkan langsung dengan penyambutan Mesias. Menurut keyakinan Yahudi, ketika Mesias datang, ia akan membangun kembali bait suci ketiga di Yerusalem. Tetapi sebelum itu, seluruh area bait suci harus disucikan dari kenajisan spiritual. Untuk melakukannya, mereka membutuhkan abu sapi merah murni yang belum pernah digunakan sebelumnya. Tanpa sapi merah,
Mesias tidak dapat memulai pelayanan di Bait Suci. Karena itu, kemunculan sapi merah dianggap pertanda zaman mesianik semakin dekat. Persyaratan sapi merah atau parah adumah. Dalam hukum Taurat dan Talmud, sapi merah harus memenuhi syarat yang sangat ketat, yaitu 1. Berwarna merah sempurna. Bahkan 2 helai rambut non-merah bisa membatalkan. 2. Belum pernah dipakai bekerja. Artinya tidak boleh menarik beban atau dipasangi kuk. 3. Tanpa cacat fisik sedikit pun. Jadi jika ditemukan 1 ekor yang sempurna, itu dianggap mukjizat besar karena sangat langka. Talmud mencatat bahwa sejak zaman Nabi Musa hingga masa kehancuran Bait Suci kedua, hanya 9 ekor sapi merah yang pernah dikorbankan. Tradisi Rabi menyebut yang ke-10 akan dipersiapkan oleh Mesias sendiri. Artinya, sapi merah berikutnya akan muncul menjelang kedatangan Mesias. Dan kini, di masa modern, beberapa organisasi Yahudi di Siriwil seperti The Temple Institute telah mencari dan membiarkan sapi merah yang sempurna. Mereka percaya bila seekor sapi merah murni ditemukan, maka ritual penyucian dapat dilakukan kembali dan Bait Suci ketiga dapat segera dibangun. Beberapa tahun terakhir, kelompok Yahudi Ortodoks dan organisasi seperti The Temple Institute telah melakukan proyek besar untuk membiarkan sapi merah murni sesuai hukum Taurat. Dan menariknya, beberapa laporan menunjukkan sapi merah sempurna sudah ditemukan dan dibawa ke Siriwil dari Amerika Serikat, serta dirawat secara khusus di daerah Negev, menunggu waktu ritual penyucian jika Bait Suci ketiga dibangun. Bagi mereka, munculnya sapi merah berarti dunia sudah mendekati masa penyucian besar-besaran dan Mesias sudah dekat untuk datang menegakkan kerajaan Tuhan. Namun, bagi sebagian orang di luar Yahudi, kemunculan sapi merah dianggap pertanda profetik bahwa peristiwa besar akhir zaman akan segera terjadi di Yerusalem. Sebuah tanda bahwa sejarah sedang berputar menuju puncaknya, masa di mana dunia akan disucikan dan Sang Mesias akan memerintah dari Yerusalem. Sapi merah bukan sekedar hewan langka. Ia adalah simbol paling suci dari penyucian rohani Siriwil dan menjadi kunci utama bagi dimulainya pelayanan Mesias. Tanpa sapi merah, tidak ada penyucian. Tanpa penyucian, tidak ada Bait Suci. Dan tanpa Bait Suci, Mesias belum bisa dinobatkan. Apakah sapi merah itu hanya legenda kuno atau benar-benar pertanda langit tengah bergerak? Apakah dunia sedang bersiap menjambut Mesias? Hanya waktu dan takdir Tuhan yang akan menjawabnya. Demikianlah bahasan pada kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa kembali dengan bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.